Di sebuah desa pesisir Bangka yang sunyi, hiduplah pemuda miskin bernama Ulung. Hidupnya hanya bergantung pada hasil laut yang tak seberapa dan kasih sayang ibunya. Ibunya, seorang janda tua, selalu mendoakan agar nasib Ulung berubah lebih baik. "Ibu, aku tidak bisa selamanya begini. Aku harus pergi merantau," ucap Ulung lirih. Dengan berat hati dan air mata, sang ibu melepas keberangkatan putra tunggalnya. Ulung berjanji akan kembali dengan emas dan kemuliaan untuk membahagiakan ibunya. Kapal kayu kecil membawanya menjauh, melintasi cakrawala biru yang tak berujung. Sang ibu berdiri di tepi pantai hingga bayangan kapal itu benar-benar hilang telan ufuk. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, namun tak kunjung ada kabar dari Ulung. Setiap sore, sang ibu duduk di batu karang yang sama, menatap laut lepas dengan rindu. Di negeri seberang, Ulung bekerja keras, dari buruh pelabuhan hingga menjadi pedagang. Kecerdasannya dalam berbisnis membuatnya cepat meraih kekayaan yang sangat luar biasa. Ia kini memiliki armada kapal dagang yang besar dengan ratusan anak buah yang tunduk. Namun, seiring bertambahnya harta, rasa sombong mulai tumbuh mengakar di hati Ulung. Ia melupakan asa Loe Sulni dan menganggap kemiskinan adalah sebuah aib yang memalukan. Ulung menikahi putri seorang saudagar kaya yang sangat cantik, namun juga sangat angkuh. Istrinya selalu memuja kekayaan dan membenci segala hal yang terlihat kumuh dan kotor. Suatu hari, Ulung memutuskan untuk berlayar menuju pulau kelahirannya untuk berdagang. Kapal megahnya yang berlapis ornamen emas membelah ombak dengan sangat angkuh. Berita tentang kedatangan kapal raksasa yang mewah segera menyebar ke seluruh pelosok desa. Penduduk desa berkumpul di pantai, takjub melihat kemegahan kapal yang mulai merapat. "Itu Ulung, putra janda tua itu telah kembali," teriak salah satu warga dengan gembira. Sang ibu, yang pendengarannya mulai lemah, berlari dengan tertiti-titi menuju pelabuhan. Jantungnya berdegup kencang. Rasa rindu yang tertahan bertahan-tahan, seakan ingin meledak. Di atas geladak kapal, Ulung berdiri dengan pakaian sutra yang sangat mahal dan indah. Ia menggandeng istrinya, memamerkan kekuasaan di depan orang-orang desa yang kumal. Sang ibu menyeruak di antara kerumunan, matanya berkokek-koka melihat wajah putranya. "Ulung, anakku, kau benar-benar kembali, nak," teriak sang ibu dengan suara histeris. Ia berusaha mendekat ke arah tangga kapal dengan pakaiannya yang sudah compang-camping. Ulung terkejut melihat wanita tua renta yang tampak sangat kotor itu memanggil namanya. Sang istri menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, menatap jijik ke bawah dermaga. "Siapa wanita tua yang bau dan gila ini, wahai suamiku?" tanya sang istri dengan sinis. Ulung merasa harga dirinya jatuh seketika di depan istri dan seluruh anak buah kapalnya. Ia merasa malu diakui sebagai anak oleh seorang wanita yang tampak seperti pengemis itu. "Aku tidak kenal dia. Dia pasti hanya peminta-minta yang mengaku-ngaku," bentak Ulung. Sang ibu terdiam. Langkahnya terhenti. Hatinya bagai dihujam ribuan sembilu yang tajam. "Ulung, ini ibumu, nak. Lihatlah bekas luka di tangan ini saat menyuapimu dahulu." Ulung semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk segera mengusir wanita tua itu. "Pergi kamu, perempuan tua. Ibuku sudah lama meninggal. Jangan berani membohongiku." Sang ibu didorong dengan kasar hingga terjatuh di atas pasir pantai yang terasa panas. Penduduk desa terdiam, tak percaya melihat kebiadaban pemuda yang dulu mereka kenal baik. Sang ibu bangun perlahan. Air mata kesedihannya kini berubah menjadi air mata amarah. Ia menatap langit yang tiba-tiba berubah menjadi mendung dan gelap gulita seketika. "Jika benar kau bukan anakku, biarlah kau berlalu dengan selamat bersama hartamu.
Namun jika kau benar, Ulung putraku, Tuhan akan menunjukkan keadilannya padamu." Ulung tertawa meremehkan. Ia memerintahkan kapal untuk segera angkat sauh dan pergi. Kapal besar itu mulai bergerak menjauh dari dermaga menuju tengah laut yang dalam. Sang ibu bersujud di tepi pantai, meratap pada Sang Pencipta atas penghinaan kejam ini. Seketika angin kencang bertiup entah dari mana, mengguncang permukaan laut yang tenang. Langit yang tadinya cerah kini pekat, seolah-olah kiamat sedang mendekat dengan cepat. Petir menyambar hebat, kilatnya menerangi wajah Ulung yang mulai terlihat pucat pasi. Gelombang raksasa mulai menghantam lambung kapal megah yang berlapis emas murni itu. "Apa yang terjadi? Kendalikan kapalnya sekarang juga," teriak Ulung kepada para awaknya. Namun kemudi kapal seolah terkunci, tak mau lagi tunduk pada perintah tangan manusia. Istri Ulung menjerit ketakutan saat air laut mulai masuk ke dalam kabin-kabin mewah. Harta benda, emas, dan kain sutra mulai hanyut ditelan gelombang laut yang sangat ganas. Ulung baru menyadari bahwa alam sedang murka atas kesombongan dan durhaka hatinya. Ia teringat wajah ibunya yang tadi ia dorong hingga tersungkur di pasir pantai yang hina. Penyesalan mulai merayap di hatinya. Namun ego masih menahannya untuk memohon ampun. Kapal itu kini terombang-ambing seperti mainan kecil di tengah samudera yang luas. Tiba-tiba, suara guntur menggelegar sangat dahsyat, lebih keras dari deru suara ombak. Kapal besar itu tiba-tiba terhenti di tengah laut, seolah menghantam karang yang tak terlihat. Bunyi retakan kayu kapal terdengar sangat mengerikan, membelah kesunyian badai malam. "Maafkan aku, Ibu," teriak Ulung. Namun suaranya tenggelam oleh deru angin yang kencang. Perlahan-lahan, bagian bawah kapal mulai mengeras dan berubah menjadi abu-abu gelap. Kayu-kayu mahoni yang kuat berubah menjadi dinding-dinding batu yang sangat kokoh. Layar kapal yang lebar membeku menjadi tebing-tebing karang yang menjulang tinggi sekali. Para awak kapal lari berhamburan, namun kaki mereka seolah terpaku pada dek kapal itu. Istri Ulung berubah menjadi arca batu dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan luar biasa. Ulung berusaha lari ke arah buritan, namun sekujur tubuhnya mulai terasa dingin dan kaku. Ia melihat tangannya perlahan berubah warna menjadi abu-abu semen yang mati dan keras. Darahnya berhenti mengalir, digantikan oleh mineral bumi yang membeku dengan cepat. Ulung bersimpuh di geladak yang kini telah menjadi lantai batu yang sangat kasar sekali. Ia menatap ke arah pantai, namun matanya kini telah tertutup oleh lapisan batu yang tebal. Kapal megah itu kini tak lagi mengapung, ia menyatu dengan dasar laut menjadi daratan. Badai tiba-tiba berhenti secepat saat ia datang, menyisakan keheningan yang sangat mencekam. Matahari muncul kembali, menyinari sebuah objek baru yang muncul di permukaan laut biru. Bukan lagi sebuah kapal dagang, melainkan sebuah pulau berbentuk kapal yang sangat aneh. Penduduk desa di pantai hanya bisa terpaku melihat keajaiban yang mengerikan itu terjadi. Sang ibu pingsan di atas pasir, tak sanggup melihat akhir tragis dari putra yang dicintainya. Pulau itu kini dikenal sebagai Pulau Kapal oleh seluruh masyarakat Bangka Belitung. Bentuknya yang memanjang sangat mirip dengan badan kapal besar yang sedang karam. Di atas pulau itu terdapat bebatuan yang menyerupai tiang layar dan perlengkapan kapal. Konon, di malam-malam tertentu, terdengar suara tangisan dari sela-sela batu pulau itu. Suara itu diyakini sebagai rintihan Ulung yang menyesali durhakanya sepanjang masa. Kisah ini menjadi peringatan keras bagi setiap pemuda yang hendak pergi merantau jauh, bahwa setinggi apapun derajatmu, jangan pernah sesekali melupakan tanah pijakanmu. Harta bisa dicari, namun doa ibu adalah jembatan menuju surga
yang tak akan terganti. Pulau kapal berdiri tegak menantang ombak sebagai monumen atas sebuah kesombongan. Hingga hari ini, pulau itu tetap terlihat sunyi, dijauhi oleh keangkuhan hati manusia. Alam selalu punya cara sendiri untuk menghukum mereka yang melupakan rasa syukur. Kasih ibu adalah samudra yang luas, namun murkanya bisa menjadi badai yang mematikan. Jangan biarkan emas membutakan mata hati dan menutup semua pintu nurani kita semua. Legenda Pulau Kapal akan terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai pengingat bahwa kehormatan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki saja, melainkan pada bagaimana kita menghargai orang tua yang telah membesarkan kita dahulu. Kini, Pulau Kapal menjadi bagian dari pesisir indah Bangka yang penuh dengan misteri. Setiap deburan ombak yang menghantam karangnya seolah membisikkan sebuah pesan moral. Hormatilah orang tuamu, sebelum alam merubahmu menjadi sebuah sejarah yang bisu. Itulah akhir tragis dari kisah Ulung, sang saudagar yang terkutuk menjadi Pulau Kapal.